Sejarah Mbah Yasin Jekulo Syekhul Mujiz Dalail Khairat. Kiai Haji Yasin dilahirkan sekitar tahun 1890-an di Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Sejak kecil, sebagaimana anak-anak santri yang lain, ketertarikan beliau akan pengetahuan agama sangatlah mencolok. Beliau rajin belajar agama baik di lingkungan desanya maupun di tempat lain. Tak dapat dipastikan bagaimana proses belajar Kiai Yasin saat itu karena tidak diperoleh data-data yang memberikan keterangan ihwal tersebut. Namun ditemukan keterangan bahwa beliau pernah belajar kepada Kiai Idris Jamsaran Solo, Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Kiai Abdus Salam bin Abdillah Kajen, Kiai Sanusi bin Yakub Jekulo dan Kiai Nawawi Sidogiri Jawa Timur. Kiai Yasin ketika mondok dikenal sebagai santri yang jarang memberikan arti atau makna dalam kitabnya. Namun beliau mampu mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik. Bahkan ketika belajar di tempatnya Kiai Idris beliau diperbolehkan untuk mengikuti pengajian kitab Hikam yang hanya boleh diikuti oleh santri yang sudah berusia sekitar 40 tahun. Kiai Yasin saat itu masih berusia 25 tahun. Perihal ini beliau sempat menanyakan secara pribadi kepada Kiai Idris. Namun rahasia apa yang sebenarnya tersimpan di balik kebolehan serta sikap Kiai Idris tersebut hanya Kiai Idrislah yang tahu. Lama belajar ilmu agama di Indonesia, beliau merantau ke luar negeri untuk mendalami agama. Tepatnya di kota Mekah. Di kota suci ini beliau sempat singgah dalam waktu yang cukup lama. Dan beliau juga terlibat dalam pergaulan akrab ulama Mekah. Perihal kedekatan ini terbukti ketika beliau dihadapkan kepada kasus keberadaan bank di Indonesia. Beliau pun mempertanyakan masalah ini kepada ulama-ulama Mekah waktu itu. Dan akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan ulama, Mekah pun memutuskan keharaman bank. Dan Kiai Yasin mengikuti putusan hukum tersebut dan mendukung akan keharaman bank saat itu. Sekian lama menempa ilmu pengetahuan, Kiai Yasin akhirnya menetap di Jekulo setelah sebelumnya singgah sebentar di Cebolek. Di sini Kiai Yasin menikahi seorang gadis bernama Mutiah binti Yasir. Dari pernikahan ini Kiai Yasin dianugerahi banyak putra. Namun dari sekian putra beliau banyak yang meninggal dan hanya tersisa 4 orang yakni Nafisatun yang menjadi istri Kiai Muhammadun Pondowan Pati, Kiai Haji Muhammad pengasuh pondok pesantren Kaumaniyah Jekulo, Muslimah rahimahumullah, dan Kiai Haji Sanusi. Dakwah Islamiyah datang di Desa Bareng, Jekulo. Kiai Yasin memang berhadapan dengan masyarakat yang mayoritas masih didominasi oleh kaum abangan yang tidak mengenal agama sama sekali. Kondisi masyarakat saat itu adalah masyarakat yang suka berfoya-foya dan menyenangi hal-hal yang kerap melalaikan, malahi. Bahkan menurut cerita, rumah yang beliau tempati adalah bekas tempat gong wayang yang biasa dipakai oleh warga sekitar ketika menanggap tontonan wayang. Di tempat ini Kiai Yasin membangun pondok sebagai tempat mengkaji agama. Pembangunan ini dilakukan sekitar tahun 1918. Saat itu Kiai Yasin baru berputra 2 orang. Sebelum pondok ini berdiri praktis aktivitas beliau banyak dihabiskan di Masjid Kauman Bareng. Konon di tempat Kiai Yasin mendirikan pondok ini, sebelumnya dihuni oleh Kiai Tayyib, seorang Muhammadiyah yang mengajar di madrasah. Nah, Kiai Yasin terlibat dalam perdebatan sengit dengan Kiai Tayyib. Dalam perdebatan ini diberlakukan kesepakatan di mana salah seorang yang kalah harus meninggalkan tempat tersebut. Bi'aunillah,
Kiai Yasin memenangkan perdebatan tersebut dan akhirnya Kiai Tayyip pun pindah. Walhasil Kiai Yasin berhak atas tempat tersebut. Di pondok ini Kiai Yasin mengajar santri tiap hari. Kiai Yasin sendiri dikenal sebagai sosok yang lurus, yang banyak bergelut di pesantren. Atau kalau memakai pembedaan tipe kiai antara kiai langgar dan kiai pesantren di mana tipe kiai pertama cenderung menjadi imam warga sekitar dan tipe kedua adalah kiai yang banyak menghabiskan waktu di lingkungan pesantren, maka Kiai Yasin adalah tipe kiai pesantren. Banyak